Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal Islam, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi beserta isinya. Segala puji bagi Allah bi asma'ihil husna wa bi sifatihil ula. Segala puji bagi Allah dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul Allah utus menjadi teladan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti, berusaha mencontoh, meneladani sunnah-sunnahnya, dan semoga kita termasuk di antara umatnya yang mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib tidak lupa berwasiat kepada kita semuanya agar senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ikhwatal Islam bahwa bekal terbaik seorang mukmin adalah ketakwaan. Maka semoga kita termasuk di antara orang-orang yang bertakwa ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara doa Nabi Ibrahim alaihi salam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, Rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Doa ini dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, meminta keamanan sebuah negeri yang dikatakan oleh para ulama adalah Makkah al-Mukarramah. Doa ini memberikan pelajaran penting bagi kita, di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendoakan keamanan untuk sebuah negeri yang kelak akan menjadi tempat tinggal keturunannya. Maka ini menjadi pelajaran penting bagi kita jamaah. Kita pun harus senantiasa mendoakan negeri kita, negara kita, bangsa Indonesia yang kita cintai. Harus kita doakan keamanan di dalamnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kedamaian di dalamnya. Dan ketahuilah ikhwatal Islam bahwa keamanan sebuah negara adalah merupakan karunia terbesar yang Allah berikan kepada penduduknya. Karena ketika sebuah negara aman, damai dan tentram, maka penduduknya akan nyaman, damai dalam menjalankan aktivitas dunianya.
demikian mereka akan tenang dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bangsa ini adalah bangsa Indonesia, bangsa yang kita cintai, negara yang kita cintai, yang Allah anugerahkan, Allah berikan karunia yang sangat besar berupa keamanan, ketenteraman di dalamnya. Maka wajib bagi kita untuk menjaga kedamaian dan ketenteraman di dalamnya, dan tidak ada satu orang pun yang boleh membuat kekacauan di negara ini. Dan ketahuilah ikhwatal Islam, sebuah negara yang Allah berikan di dalamnya keamanan, maka mereka akan aman dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah senantiasa kita mencontoh, meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keamanan dalam sebuah negeri. Demikian kita, para guru, para tokoh agama, para penuntut ilmunya, hendaklah sama-sama kita mendoakan negara kita ini akan senantiasa diberikan kedamaian dan keamanan di dalamnya, karena keamanan itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada penduduknya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara hal yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan atau menjaga keamanan dalam sebuah negara, di antaranya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Tabaraka wa taala ini adalah merupakan asas, merupakan dasar, merupakan pokok yang paling utama untuk membangun kedamaian, membangun keamanan dalam sebuah negara. Maka oleh karena itu, hendaklah setiap kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa melakukan perbaikan di dalamnya. Allah Tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Kata Allah Tabaraka wa taala, siapa yang beriman dan melakukan perbaikan, wa aslaha, kata Allah Tabaraka wa taala, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka tidak ada ketakutan di antara mereka, tidak ada ketakutan pada mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Maka iman dan senantiasa melakukan perbaikan adalah merupakan fondasi terbesar di dalam menjaga keamanan dan kedamaian dalam sebuah negeri. Maka hendaklah setiap penduduknya meningkatkan kualitas imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman merupakan fondasi yang sangat kokoh untuk membangun kedamaian dan keamanan sebuah negara. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu beriman, ketika satu penduduk itu beriman, maka hilang dari mereka ketakutan, hilang dari hati mereka kesedihan, maka mereka akan menjadi orang-orang yang kuat, mereka orang-orang yang kokoh, karena hilang ketakutan dari hati-hati mereka. Dan pribadi seorang mukmin itu adalah pribadi yang kuat dan pemberani. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Kata para ulama, kesyirikan. Kata Allah Tabaraka wa taala, ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Maka iman adalah merupakan fondasi yang paling utama untuk membangun sebuah kedamaian dalam sebuah negeri. Iman yang tidak tercampur oleh kesyirikan, iman yang bersih dari perbuatan-perbuatan syirik. Maka oleh karena itu, ini menjadi pelajaran penting bagi kita jemaah, agar senantiasa kita mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
mengajak manusia menjauhkan diri mereka dari perbuatan-perbuatan syirik, agar iman-iman yang ada di dalam hati mereka jauh dari perbuatan-perbuatan syirik. Kenapa? Karena iman yang tidak tercampur oleh kesyirikan itu akan memberikan atau melahirkan kedamaian. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iman yang tidak tercampur dengan kesyirikan adalah bagian daripada sebab yang dapat melahirkan kedamaian, keamanan dalam sebuah negeri. Tapi ingatlah saudaraku, ketika kesyirikan itu sudah merajalela dalam sebuah negeri, ketika perbuatan-perbuatan syirik itu marak dalam sebuah negeri, maka kehancuran itu akan menimpa negeri itu, murka Allah akan menimpa negeri itu. Maka tugas kita, para guru, para ustaz, para penceramah, para penuntut ilmu, memperingatkan manusia dari hal-hal yang berkaitan dengan kesyirikan, memperingatkan manusia agar mereka menjauhkan diri mereka dari perbuatan syirik. Kenapa? Karena itu akan melahirkan bencana, akan melahirkan murka Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala, maka iman yang tidak tercampur dengan kesyirikan adalah di antara sebab yang dapat mendatangkan keamanan. Keamanan dalam sebuah negeri, keamanan dalam ruang lingkup terkecil, keluarga, sekitar kita, dan di negeri ini terkhusus bangsa Indonesia. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang dapat mendatangkan kedamaian, keamanan, ketenteraman dalam sebuah negeri itu adalah senantiasa menjaga persatuan dan persaudaraan di antara kaum muslimin. Karena pada hakikatnya seorang mukmin itu bersaudara. Karena seorang muslim itu bersaudara, maka hendaklah mereka senantiasa menjaga persaudaraan mereka, menjaga hubungan baik mereka. Jangan sampai mereka berpecah belah, karena itu akan melahirkan huru-hara di tengah-tengah kehidupan mereka. Oleh karena itulah Allah memerintahkan kita, ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi perbedaan di antara seorang muslim, maka hendaklah mereka didamaikan. Sebagaimana Allah Tabaraka wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikan di antara saudara. Maka jika terjadi pertikaian di antara seorang mukmin, jika terjadi permusuhan, kesalahpahaman di antara kaum muslimin, maka kewajiban kita untuk mendamaikan mereka. Kenapa? Karena kita bersaudara. Kita harus senantiasa menjaga hubungan baik. Kenapa? Karena ketika permusuhan itu dibiarkan, maka itu akan melahirkan kekacauan, akan melahirkan berbagai macam malapetaka yang ada di sekitar kita ataupun di negara kita. Maka oleh karena itulah Allah merintahkan kita, fa aslihu baina akhawaykum, damaikan saudara apabila terjadi di antara mereka pertikaian. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun, semoga Allah Tabaraka wa taala berrahmat kepada kalian. Maka menjaga hubungan yang baik, menjaga persaudaraan, menjaga hubungan yang erat dengan sesama muslim, itu adalah di antara cara untuk melahirkan kedamaian, melahirkan kenyamanan di antara umat manusia atau di sebuah negara. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua tidak bisa dilakukan oleh seorang muslim, tidak bisa dilakukan oleh seorang muslim apabila tidak dibarengi dengan ilmu agama. Karena ilmu agama yang paling utama.
Ketika seseorang itu memiliki ilmu agama, ketika seseorang itu memiliki pemahaman yang benar tentang agamanya, maka semuanya akan mampu mereka terapkan dan amalkan dalam kehidupan mereka. Maka antum yang hari ini Allah berikan kesempatan di dalam menuntut ilmu, belajarlah dengan sungguh-sungguh, belajarlah dengan baik, agar kelak kalian menjadi generasi-generasi muda yang beriman dan bertakwa, yang akan memimpin negara kita, memimpin bangsa kita untuk melahirkan kedamaian dan ketenteraman di dalamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani Allahu wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahi ala ihsanihi والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إخوة الإسلام أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أما بعد. Kemudian yang tak kalah pentingnya yang harus dilakukan oleh seorang muslim untuk melahirkan, menumbuhkan keamanan dalam sebuah negeri adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah ikhwatal Islam bahwa kekuatan seorang mukmin itu adalah pada doanya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a silahul mu'min." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa itu adalah senjatanya seorang mukmin, kekuatan seorang mukmin. Wa imaduddin, dan tiang agama, wa nurus samawati wal ardh, dan cahaya langit dan bumi. Maka seorang mukmin jangan meninggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di semua perkara yang dia lakukan, di semua amal yang dia kerjakan, apapun yang ingin ia wujudkan dalam kehidupan sehari-harinya, maka tidak boleh meninggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa merupakan kekuatan seorang mukmin, senjata ampuhnya seorang mukmin. Maka hendaklah dia senantiasa berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar diberikan kedamaian, diberikan kenyamanan, ketenteraman dalam hidupnya, keluarganya, sekitarnya, dan terkhusus untuk negaranya, yaitu bangsa kita Indonesia. Maka para tulabul ilmi, jangan lupa mendoakan negeri ini, jangan lupa mendoakan kebaikan untuk para pemimpin negeri ini, agar mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar mereka diberikan kekuatan untuk memberikan terbaik terhadap umat yang ada di negara kita dan untuk seluruh umat kaum muslimin di seluruh dunia. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم
وصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعنهم على القيام بمهامهم كما أمرتهم يا رب العالمين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناصحين يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.